Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan di pertemuan sebelumnya beliau sudah membahas arti dari idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Di mana di situ ada orang-orang yang salah paham dalam memahami hadis tersebut, mengatakan bahwasanya tidak boleh meminta kepada selain Allah berdasarkan hadis tersebut. Nah, oleh beliau diluruskan pemahaman itu, dan beliau mengatakan di pertemuan sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah adalah ketika kamu meminta sesuatu dari makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu meminta sesuatu dari selain Allah, karena selain Allah itu makhluk, maka jadikan seluruh ketergantunganmu hanya pada Allah, jangan pada makhluk itu. Karena semua yang datang dari makhluk itu berupa kenikmatan, bantuan, atau pertolongan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya, ini yang bisa dipaham dari hadis. Juga dalam hadis tersebut memerintahkan kita agar tidak lalai dalam memandang semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan semua bantuan, pertolongan, kenikmatan yang kita dapat itu semuanya dari Allah, dan kita harus memperhatikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun itu tampak dari makhluk, karena semuanya dari Allah. Lidzalik idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nah, di sini beliau akan lebih memperjelas lagi terkait wa idza sa'alta fas'alillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa idza sa'alta fas'alillah. Wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam wa idza sa'alta fas'alillah fa innahu la mustamsika fihi wa la dalila liman'is su'ali aw at-tawassuli. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau minta maka mintalah kepada Allah, fa innahu la mustamsika fihi wa la dalila liman'is su'ali aw at-tawassul. Maka tidak ada pegangan dan dalil dalam hadis ini untuk melarang permintaan atau tawassul. Jadi dari hadis wa idza sa'alta fas'alillah tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh meminta atau bertawassul. Tidak ada dalil untuk mencegah. Tidak ada dalil untuk mencegah soal permintaan pada selain Allah atau tawassul. Wa man fahima min zahirihi man as-su'ali min al-ghairi mutlaqan aw man at-tawassuli bil ghairi 'ala al-itlaq faqad akhta'a at-tariqah. Jadi barang siapa yang memahami dari zahir hadis ini bahwa dilarang meminta kepada selain Allah secara mutlak atau dilarang bertawassul dengan selain Allah secara mutlak, maka sungguh ia salah jalan, ya. Salah memahami. Wa ghalata nafsahu kullal mughalatah. Dan sangat menyesatkan dirinya sendiri apabila dia memang memahami dari zahir hadis ini bahwasanya tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh bertawassul kepada Allah dengan makhluknya. Yang paham pemahaman seperti ini dari hadis ini, maka sungguh dia sudah salah dan
menyesatkan dirinya sendiri. Kenapa? Wadzalika li'anna man ittakhadha al-anbiya'a was-salihin wasilatan ila Allah lijalbi khairin minhu 'azza wa jalla aw daf'i syarrin kadzalik fahuwa laysa illa sa'ilan illaha wahdah ay yuyassira lahu ma talaba aw yasrifa anhu ma sa'a. وذلك لأن من اتخذ الأنبياء والصالحين وسيلة إلى الله لجلب خير منه عز وجل أو دفع شر, karena sungguhnya siapa yang menjadikan para nabi dan orang-orang soleh sebagai perantara kepada Allah untuk mendatangkan kebaikan darinya atau menolak keburukan, fahuwa laysa illa sa'ilanillaha wahdahu ay yuyassira lahu ma talaba aw yasrifa anhu ma sa'a mutawassilan ilaihi biman tawassala bihi. Maka semuanya itu tidaklah meminta kecuali kepada Allah. Bila dia minta pada selain Allah, maka bertawassul dengan nabi, orang-orang soleh, anbiyaul mursalin yang lainnya, maka tidaklah ia meminta kecuali kepada Allah semata agar dia memudahkan permintaannya atau menolak keburukan darinya dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui siapa yang dijadikan perantara. وهو في ذلك آخذ بالسبب الذي وضعه الله. Dan dalam hal itu ia sedang menempuh sebab yang telah Allah tetapkan agar para hamba berhasil liyanjahal abidu fi qada'i hawaijihim minhu azza wa jalla, agar para hamba sukses berhasil dalam memenuhi kebutuhan mereka dari Allah Azza wa Jal dengan perantara sebab itu yang Allah jadikan, yang Allah tetapkan. Jadi semisal apa itu namanya, ketika ada orang makan, ada orang ingin merasa kenyang, gimana? Allah menjadikan, anggaplah nasi sebagai sebab. Innallaha ja'ala likulli syai'in sababa. Allah akan menjadikan semua sesuatu ada sebabnya. Ingin pintar, gimana caranya? Ya belajar. Karena Allah menjadikan belajar itu sebagai sebab orang itu pintar. Tapi jangan jadikan semuanya itu karena murni dari belajar itu tidak ada bantuan pertolongan dari Allah, ya jangan. Memang kita harus mengambil sebabnya, karena memang sebab itu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bisa pintar, ya. Tapi semuanya itu, kepintaran yang akan dia dapat, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya gambaran, hanya sebatas gambaran. Waman akhadha bisabab Waman akhadha bisabab alladhi amara Allahu bisulukihi linaili judihi fama sa'ala sababa bal sa'ala wadi'ahu. Waman akhadha bisabab alladhi amara Allahu bisulukihi linaili judihi fama sa'ala sababa bal sa'ala wadi'ahu. Jadi barang siapa yang menempuh sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalani demi mendapatkan karunia-Nya, maka ia tidak meminta kepada sebab itu, melainkan kepada yang menetapkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang memang oleh Allah diciptakan mereka untuk membantu orang lain. Jadi ketika ada orang lain tersebut meminta pada sebab itu yang Allah tetapkan dalam memenuhi kebutuhannya,
maka dia sejatinya tidak meminta pada itu, pada sebabnya itu, tapi dia minta kepada Allah lewat sebab itu. Karena memang sebab itu Allah jadikan sebagai penolong, pembantu pada orang lain. Nah, seperti itu. Ini yang disebutkan oleh beliau di sini. Fama sa'ala sabab, dia tidak minta pada sebabnya, dia tidak minta pada perantaranya itu, tapi dia meminta kepada Allah melalui perantara yang Allah jadikan untuk manafi'ul ibad, untuk memenuhi kebutuhan orang lain, untuk menolong orang lain. Faqaulul qaili ya Rasulullah uridu an tarudda aini. Maka ucapan seseorang, Rasul, ada orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ingin engkau mengembalikan penglihatanku. Aku ini sudah hampir buta, tidak bisa melihat. Maka aku ingin engkau bisa menyembuhkan. Au yazul annal bala, atau minta agar bencana ini sirna dari kami, minta kepada Nabi. Au ayyadhhaba maradi, atau dia minta kepada Nabi agar penyakitnya hilang. Au yadhhab maradi, atau penyakitku hilang. Famakna dzalika, maka apa arti dari itu semua? Ya Rasul, uridu an tarudda aini. Apa arti dari ayyazul annal bala? Apa arti ayyadhhaba maradi? Apa makna dari itu semua? Talabu hadhil asya'i minallahi biwasitati syafa'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah mereka itu meminta hal-hal tersebut dari Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ka qawlihi ud'u li bi kadza washfa'li fi kadza. Jadi perkataan mereka ini sama seperti ucapan mereka, doakan aku agar mendapatkan ini ya Rasul, berilah aku syafaat dalam hal ini Rasul. La farqa bainahuma illa anna hadhihi asrahu fil murad min dhalik. Tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali bahwa yang ini maksudnya yang ud'ullaha li bikadza isfa'li bikadza, ini lebih jelas dalam maksudnya. Jadi perkataan orang, Rasul, saya ingin engkau menyembuhkan mataku, ini sama dengan ud'ullah li bikadza. Ini sama nih antara doa ini ud'ullaha li bikadza, ud'u li bikadza. Rasul, saya minta saya sembuh. Rasul, saya sembuhkan saya, Rasul. Ini sama dengan berkata pada Rasul, Rasul, doakan saya agar saya sembuh. Kenapa? Karena semuanya ini sumbernya dari Allah. Yang menyembuhkannya nanti bukan Nabi Muhammad secara istiqlal, berdiri sendiri. Semuanya itu Allah. Yang menyembuhkan Allah. Nabi SAW di sini sebagai perantara. Jadi sama antara ud'uli bikadza dengan uridu an tarudda aini. Cuma bedanya al-farqu, kata beliau, kalau ud'ullah li ini lebih jelas. Lebih jelas daripada uridu an tarudda aini. Seperti itu. Washfa'li fi kadza wa mithluhu mana udah. Illa anna hadhihi asrahu fil murad. Wa mithluhu ma fi dhalika aw awdah qaul awdah qaulil mutawassil Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika taysira kadza mimma yanfa. Wa mithlu ma fi dzalik aw awdah qaulul mutawassil. Ini yang jadi mubtada nih. Wa mithluhu ma mubtada wa mithluhu ma fi dzalika aw awdahu. Ini
ataf ke mithluhuma. Qauluh jadi khabar. Wa mithluhuma fi dzalika aw awdahu qaulul mutawassil Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika taysira kadza mimma yanfa'u aw daf'a kadza minasyarri. Dan serupa atau lebih jelas dari keduanya yang tadi, dari ud'ullah li bikadza dan uriduk an tarudda aini, itu lebih jelas dari itu, kata beliau, adalah doa orang yang bertawassul, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantara nabimu untuk dimudahkan urusanku ini yang bermanfaat, au daf'a kadza minasyarr, atau dijauhkan dari keburukan ini. Fal mutawassilu fi dzalika kullihi ma sa'ala fi hajatihi illa Allah azza wa jalla. Maka orang yang bertawassul dalam semua hal itu tidaklah meminta dalam kebutuhannya kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Ini kan lebih jelas daripada ud'uli bikadza dan uriduk ya Allah, uriduka ya Nabi, ya Rasulullah, antarudda aini. Jadi lebih jelasnya lagi ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah, binabiyyika, dengan perantaraan nabimu ya Allah. Ini lebih jelas dari ud'uli bikadza dan juga lebih jelas daripada uriduk antarudda aini. Tapi keseluruhannya itu sama, hakikatnya sama. Karena semuanya ini yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan, yang memberi bantuan, itu tidak lain kecuali Allah semata. Fahim tum? Wa bihadza ta'lam ya Allah. وبهذا تعلم أن الاحتجاج على منع التوسل بقوله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله هو مغالطة في حمل الحديث على ما هو ظاهر الفساد. وبهذا تعلم, dan dengan ini kamu mengetahui bahwa anna al-ihtijaj ala man'i at-tawassul biqaulihi alaihi salatu wassalam, berdalil untuk melarang tawassul dengan sabda Nabi idza sa'alta fas'alillah, itu adalah sebuah kesalahan, kekeliruan, penyesatan, mughalatah, huwa mughalatah, adalah sebuah kesalahan, penyesatan, kekeliruan fi hamlil hadithi ala ma huwa zahirul fasad, kesalahan dalam menafsirkan hadis, memahami hadis kepada makna yang secara zahir itu rusak dan tidak benar. Min annahu la yasihhu li ahadin an yas'ala ghairallahi syai'an. Makna tidak sahnya meminta kepada selain Allah apapun itu yang diminta. Fa inna man fahima hadza minal hadis, maka orang yang paham seperti pemahaman ini dari hadis yang tadi, faqad akhta'al khata'a kullah, maka dia sungguh telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Wa yakfi fi bayani hadzal khata'i anna al-haditha nafsahu innama huwa jawabun minhu alaihi salatu wassalam li su'al Ibn Abbas rawil hadits. Dan cukup untuk menjelaskan kesalahan ini adalah bahwa hadis ini sendiri merupakan jawaban dari Nabi SAW kepada pertanyaan sahabat Abdullah bin Abbas, perawi hadis yang ada di sini. Ba'da tashwiqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ay yas'alahu, setelah Nabi dahulu menggugah semangatnya untuk bertanya. Ayo bertanya. Fa innahu qala lahu, karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Wahai anak muda, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepadamu dengannya.
Fa ayu tahridin 'ala su'ali ajmal min hadha? Maka dorongan apa? Dorongan apa lagi yang lebih indah daripada ini untuk bertanya? Lalu qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma bala. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas berkata atau menjawab, tentu saja ya Rasul. Maka fa'ajabahu alaihi salatu wassalamu bihadzal hadits alladhi minhu hadhihi al-jumlah. Maka Nabi SAW pun menjawab, menyampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas hadis ini, yang mana di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu yang membuat aneh, yang mengherankan atau bahkan syirik pada diri Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Abdullah bin Abbas meminta kepada selain Allah, lalu oleh Rasul ditegur, Abbas, jangan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, jangan pada selain Allah, langsung ke Allah. Jadi bukan Nabi SAW melihat fenomena seperti itu lalu ditegur. Nabi ini dalam rangka memberi nasihat, ya, memberikan kalimat-kalimat dan dalam keadaan Nabi SAW menggugah semangatnya untuk bertanya. Walau jaraina ala hadzal wahmi ma sahha ala muqtadahu ay yas'ala jahilun aliman wala waqi'un fi mahlakatin ghawthan mimman tatawaqqafu najatuhu ala ighazatihi. Insyaallah. Walau jaraina ala hadzal wahmi, seandainya kita mengikuti pemahaman keliru ini, apa konsekuensinya? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta sesuatu, langsung kepada Allah. Jangan meminta pada selain Allah. Tidak boleh. Oke. Kita kalau misalkan mengambil pemahaman seperti ini, lihat apa yang terjadi. Ma sahha ala muqtadahu ayyas ala jahilun alima. Niscaya tidak akan sah orang yang bodoh bertanya kepada orang alim. Tak boleh meminta keterangan, meminta penjelasan kepada orang alim, tak boleh. Langsung pada Allah. Ingin bertanya sesuatu, penjelasan langsung ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ini yang pertama. Wala waqi'un fi mahlakatin ghawthan mimman tatawaqqafu najatuhu ala ighatsatihi. Dan orang yang terperosok dalam bahaya tidak boleh meminta pertolongan dari penyelamat, padahal keselamatannya tergantung kepadanya. Tidak boleh langsung minta kepada Allah. Dia misalkan kecelakaan, gak boleh minta bantuan kepada siapapun, langsung kepada Allah. Ya Allah, selamatkan saya. Ya Allah, angkat semua bala ini, misalkan. Wala da'inun madinan qada'a ma alaihi wala mustaqridun qardan. Dan orang yang memberi hutang tidak boleh meminta pelunasan hutangnya, serta orang yang membutuhkan pinjaman tidak boleh minta pinjaman, langsung pada Allah. Butuh uang, langsung pada Allah. Jangan pergi ke orang lain yang kaya, jangan, langsung minta kepada Allah. Minta pinjaman langsung kepada Allah. Wala ma sahha lin nasi yaumal qiyamati an yas'alu an-nabiyyin asy-syafa'ata. Wala ma sahha an-nasu yaumal qiyamah ay yas'alun nabiyyin asy-syafa'ah. Dan juga niscaya tidak sah pula bagi manusia di hari kiamat nanti untuk meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah. Wala sahha li nabiyillahi Isa ay ya'murahum bisu'aliha sayyidal mursalin alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Dan juga tidak sah pula bagi Nabi Isa untuk memerintahkan
mereka meminta syafaat kepada pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ad-dalila ala muqtada hadzal wahmi alladhi tawahhamuhu amun. Karena dalil menurut anggapan keliru mereka ini bersifat umum, yashmalu adama sihhati ma dzakarnahu wa ma lam nadhkur, maka mencakup ketidaksahihan semua contoh yang kami sebutkan tadi maupun yang belum kami sebutkan. Yang penting permintaan kepada selain Allah itu tidak boleh kalau mengikuti pemahaman yang tadi, apapun itu yang diminta. La ilaha illallah. Fa in qalu innal mamnu'a innama huwa su'alul anbiya'i was salihin min ahli al-qubur fi barazikhihim li'annahum ghairu qadirin. Jika mereka berkata yang dilarang adalah meminta berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh yang sudah wafat di alam barzakh karena mereka sudah tidak mampu menjawab permintaan tersebut. Faqad sabaqa raddu hadzal wahmi mabsuta. Maka sanggahan terhadap anggapan keliru ini telah kami jelaskan secara panjang lebar sebelumnya. Wa ijmaluhu annahum ahya'un sami'una qadiruna 'ala syafa'ati wad du'a. Secara ringkas tanggapannya adalah mereka para nabi dan orang-orang soleh itu masih hidup walaupun mereka sudah wafat. Mereka bisa mendengar dan juga memiliki kemampuan untuk memberi syafaat dan berdoa. Wa hayatuhum hayatun barzakhiyatun la'iqatun bimaqamihim yasihhu biha naf'uhum bid-du'a'i wal istighfari. Kehidupan mereka adalah kehidupan barzakh yang sesuai dengan kedudukan mereka, yang memungkinkan mereka memberi syafaat, memberi manfaat lewat doa dan juga istighfar mereka. Wal munkiru lidzalika akhaffu ahwalihi annahu jahilun bima kada yulhaqu bil mutawatiri min sunnatihi alaihi salatu wassalam. Dan orang yang mengingkari hal ini paling ringan keadaannya adalah dia adalah seorang yang jahil, yang bodoh, tidak tahu terhadap sesuatu yang hampir mencapai derajat mutawatir dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalu ala anna, dimana hadis mutawatir ini ad-dali ala anna mautal mu'minina lahum fi hayatihim al-barzakhiyyati al-ilmu was-sama'u wal-qudratu 'ala ad-du'a wa ma sya'allahu min at-tasarrufat. Yang mana hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yang telah wafat itu memiliki kehidupan barzakh. Memiliki kehidupan barzakh, mereka punya pengetahuan, pendengaran, kemampuan untuk berdoa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan min tasarrufat, untuk melakukan berbagai tindakan, semuanya itu dengan izin Allah. Famadzannu bi akabiri ahlil barzakh, ini orang-orang mukmin biasa ya seperti itu. Famadzannu bi akabiri ahlil barzakhi minan nabiyina wa sairis salihina, maka bagaimana kira-kira keadaannya dengan para orang-orang utama di alam barzakh sana seperti para nabi dan juga orang-orang soleh lainnya. Wa fi haditsil Isra'i wal Mi'raj as-sahih balil masyhur ma fa'ala al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam ma'a khairihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min as-salati khalfahu wal khutbatu baina yadayhi wal khutbati baina yadayhi wad du'a lahu fis samawat.
Dalam hadis Isra wal Mi'raj yang sudah sahih, bahkan masyhur, diceritakan bahwasanya para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan beberapa hal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah wafat. Ya. Jadi mereka para anbiya wal mursalin ini melakukan beberapa hal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik di antara mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin orang sudah meninggal, orang sudah wafat masih melaksanakan sholat? Dan ini hadisnya hadis yang mutawatir, hadis sahih. Berkhutbah di hadapannya dan mendoakannya di langit. Hatta innal ummata ma dhafirat bi takhfifi 50 salatan ila 5 fi kulli yawmin wa lailatin bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam al muta'addidati illa ba'da isharati kalimillahi Musa bin Imran biha alaihi. Musa bin Imran biha alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Islam tidak akan mendapatkan keringanan dari 50 kali sholat menjadi hanya 5 kali sehari semalam melalui syafaat Nabi SAW yang berulang kali, kecuali setelah adanya isyarah dan juga arahan dari Nabi Musa bin Imran alaihi wassalatu wassalam. Wa bihadza yatabayyanu anna al-maqsuda min al-hadithi laysa ma tawahhamuhu. Dengan ini sudah jelas bahwa maksud dari hadis ini bukan seperti yang mereka pahami, yang mereka sangka. Fa innahu fasidun wadihal fasadi kama tabayyana. Karena sangkaan itu, pemahaman itu rusak dan jelas-jelas batil sebagaimana telah kami jelaskan. Wa innama al-maqsudu minhu at-tarhibu min su'alin nasi amwalahum bila hajatin tama'an fiha. Yang dimaksud dalam hadis tersebut, idza sa'alta fas'alillah, itu sebenarnya adalah peringatan keras agar tidak meminta-minta harta orang lain tanpa kebutuhan, hanya karena tamak. Wa targhibu fil qana'ati bima yassarallahu minal khairi walau kana qalila, serta anjuran untuk merasa cukup dengan apa yang Allah mudahkan dari kebaikan meskipun sedikit. Wa ta'affufu amma la tad'u ilaihi al-hajatu mimma bi aidin nasi, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dibutuhkan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Wa ayastaghniya bi su'alillahi min fadlihi fa innahu yuhibbul mulhina fid du'ai. Dan juga hendaknya seorang mencukupkan diri dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya, karena Allah mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wan nasu 'alal aksi min dzalika kama qala al-qailu. Adapun orang-orang justru sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allah akan murka jika engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan manusia justru marah jika dimintai sesuatu. Ini yang dimaksud. Jadi syair ini sama seperti pemahaman hadis tersebut. Jadi jangan minta kepada selain Allah, minta kepada Allah. Karena kalau Allah tidak dimintai sesuatu, Allah marah. Sedangkan orang kalau diminta sesuatu, dia marah gitu. فالمعنى أنك إذا رأيت في يد أحد من المال ما أعجبك وطمحت وطمحت إليه نفسك فلا تسأله ما في يده
Fala tas'alhu ma fi yadihi. Jika kamu melihat harta di tangan seseorang yang menarik hatimu dan jiwamu menginginkannya, maka janganlah kamu mintanya dari tangannya. Wasta'in bi su'alillahi min fadlihi alaihi wasta'in bi su'alillahi min fadlihi an su'ali abdih. Mintalah kepada Allah, bukan kepada hambanya. Fal hadithu irsyadun ilal qana'ati wat tanazzuhi 'anit tama'. Jadi hadis ini merupakan bimbingan agar hidup dalam qanaah, merasa cukup dan menjauhi ketamakan. Wa aina hadza min su'alillahi bi anbiya'ihi wa awliya'ihi aw su'ali anbiya'ihi asy-syafa'ata lis-sa'ilin. Lalu bagaimana ini bisa disamakan dengan bertawassul kepada Allah melalui para nabi dan wali Allah Subhanahu wa taala? Ima ja'alallahu syafa'atahum fihi alladhi huwa min aqwal asbabi fin najah. Padahal Allah sendirilah yang menjadikan syafaat mereka sebagai sebab yang kuat untuk memperoleh keberhasilan. Walakinnal insana idza raqibal hawa syatta bihi fi majalil awham wa kharaja bihi an jaddatil afham. Namun jika seorang mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan tersesat ke dalam khayalan-khayalan dan melenceng dari jalur pemahaman yang benar. Nas'alullah al-afwa wassalamah.